Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Senin 9 Mei 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini saya ajak kita merenungkan ayat yang berkesan, sabda Yesus, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenali suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita kembali diajak lewat bacaan Injil secara khusus merenungkan Yesus yang adalah Sang Gembala Baik. Gembala baik yang datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kepenuhan, dalam segala kelimpahan. Beberapa pesan penting dari Injil hari ini. Yang pertama, sebagai gembala domba, Yesus kenal domba-dombanya. Dia menuntun domba-dombanya. Dia berjalan di depan domba-dombanya. Dan domba-domba mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Pertanyaannya, apakah kita yang adalah domba-domba dari Yesus Sang Gembala yang baik? Apakah kita mengenal Sang Gembala kita itu dengan baik? Apakah kita kenal dia? Kemudian apakah kita sebagai domba-dombanya? Apakah kita sudah mengikuti dia? Mengikuti dia secara sungguh? Ataukah kita masih sering lebih mengikuti suara-suara yang lain? Suara-suara dunia, kebisingan-kebisingan yang ada di dunia, daripada mengikuti suara Sang Gembala Baik? Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juga bilang dalam Injil dia adalah pintu, di mana semua yang masuk melalui pintu ini akan selamat dan kemudian akan menemukan padang rumput.
sebagai lambang dari kehidupan, sukacita, kebahagiaan. Apakah kita sudah mengenal dengan baik jalan menuju pintu itu? Apakah kita sadar bahwa kita seringkali masih bingung, masih cemas, dan akhirnya kita tidak menemukan jalan kepada pintu kehidupan itu yang adalah Tuhan sendiri, yang kita imani, yang kita katakan kita percayakan Dia. Kita berdoa kepada Dia, kita menyembah Dia. Tapi apakah sungguh kita berjalan di jalannya agar kita sampai pada Dia yang adalah pintu? Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus menggarisbawahi dengan sangat jelas bahwa Dia sungguh datang untuk memberikan hidup. Hidup dalam kelimpahan. Apakah kita percaya, sungguh percaya akan kehidupan yang Yesus tawarkan? Dan Yesus mau supaya kita masuk dan menikmatinya, menikmati kehidupan itu, kehidupan yang kekal. Apakah kita mau berjuang untuk mempunyai hidup itu? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus Sang Gembala baik kita. Dia sungguh mau kita untuk selalu ada dalam relasi akrab dan personal dengannya, relasi intim dengannya. Kita adalah orang-orang beriman yang percaya. Kita pada dasarnya adalah domba-domba yang baik. Saya percaya dan saya yakin itu. Tetapi kebisingan dunia ini, kemerosotan moral dalam dunia ini, suara-suara yang tidak jelas, sering kemudian membuat kita akhirnya menjadi tuli. Menjadi tuli untuk mendengarkan suara Sang Gembala baik. Kebisingan-kebisingan dunia membuat kita kemudian menjadi buta. Kegemerlapan dunia membuat kita menjadi buta untuk mengenal pintu mana yang harus kita datangi, yang harus kita masuki untuk mempunyai kehidupan. Saudara dan saudariku, mari kita bertobat. Mari kita membuka hati dan pikiran kita agar kita boleh kembali mendengarkan suara tuntunan Sang Gembala baik, agar kita boleh mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Semoga kita diteguhkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, Engkau tiada memberi nama lain di mana terdapat kebebasan dan kedamaian selain nama Yesus Gembala dan Pembimbing kami. Kami sering jatuh dengan tidak mengikuti tuntunannya. Kami sering tuli dan buta untuk tidak bisa mengenalinya. Kami mohon semoga sabdanya memenuhi diri kami agar kami boleh berubah, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya, agar kami boleh sungguh mendengar suaranya, mengenal Dia. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, jalanilah hari ini dengan senyummu.